harta Mas Fakih yang selama ini aku incar bisa jatuh ke tangan aku. Itu urusan gampang, sayang. Buka. Ini suara gelang saya. Buka. Buka, Gus, buka. Gue yakin lo umpetin di sini. Buka! Nah, mau lari kemana lu, ah? Iya kan? Ini duit gue tahu banget serinya, gambarnya sama duit gue. Ada gambarnya lagi, bener nih, nggak salah. Dasar lu ya, ah? Tuh ada kalung, ada gelang sembilan. Udah ada barang bukti, ah? Masih nggak mau ngaku lu, masih mau ngelak lu, ah? Ini fitnah Pak RT, nggak mungkin banget. Pasti ada yang naruh di situ. Iya bener, Pasti ada yang naruh. Aduh. Siapa yang naruh kalau bukan kalian? Orang kalian jamretnya kok. Sembarangan aja sih. Dengerin, ini pejabat ngomong. Kalian berdua sudah melakukan tindakan kriminal. Ini melanggar hukum, bertentangan dengan hukum. Maka dengan berat hati saya akan memproses Anda ke jalur hukum dengan membawa ke kantor polisi. Hah? Kantor polisi? Waduh, nggak ada. Sign. Bawa aja bang. Bawa. Kan ini Bang Agus nih. Pelakunya nih Bang Agus nih. Ini Bang Agus nih. Ini Bang Agus yang harus bawa kantor polisi nih. Begini aja bawa lah. Yang ini bagaimana sih? Salah gue. Enak aja. Ayo, Mas, bawa kantor polisi. Jangan bawa kita. Jauh kita. Lepasin kita. Lepasin. Kita kagak nyopet. Kita kagak nyopet begini. Emang kambing. Pawangnya mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak RT, ini ada apa sih? Jadi gini Pak Ustadz, kita difitnah ngambil perhiasan Ibu RT sama duit Kong Ramli. Saya nih bukannya menuduh, ya. Sudah ada bukti yang konkret, saksinya sudah ada, korban sudah ada. Nih, nyata. Kalian yang merampas semua perhiasan istri saya, ah? Barang buktinya itu sudah kita temukan di bengkel, apalagi? Astagfirullahaladzim. Enggak Pak Ustadz, enggak. Namanya fitnah. Benar. Fitnah. Mohon maaf nih ya Pak RT sebelumnya. Ujang sama Bom itu emang badung orangnya. Denger kan tuh, anaknya Pak Ustadz aja tuh ngomong lu Bandung. Apa lagi? Tapi mereka juga tinggal di kampung kita, nggak mungkin ngelakuin kayak gitu. Pak RT, Kong Ramli, sebaiknya masalah ini kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Kalau bisa jangan sampai dibawa ke polisi. Pak Ustadz. Bentar ya. Ini kalau dilepasin, dia ngejamret lagi gimana? Pak Ustadz lu tanggung jawab. Hah? Insya Allah itu nggak akan kejadian lagi, Kong. Sebagai jaminannya, malam ini mereka tinggal di rumah saya aja. Kalau sama Pak Ustadz, saya percaya 100%. Tapi ini nih, ame duit Nanino nih, saya nggak percaya. Akal busuk, perusuh di lingkungan. Apa Pak RT nggak percaya sama saya? Saya sendiri jaminannya Pak RT. Saya sendiri yang mengawasi mereka di rumah saya malam ini. Baik deh, kalau begitu saya di tengah-tengah. Nggak ke sini, nggak ke sono. Saya kasih waktu Pak Ustadz 1 kali 24 jam untuk membuktikan bahwa anak ini tidak bersalah. Kalau dia bersalah, saya bawa ke KUD. Saya bawa ke kantor polisi. Iya, saya setuju. Deal. Udah ya, Ujang, Bom, kalian ikut saya sekarang. Iya Pak RT. Saya pamit dulu, Kong. Assalamualaikum. Iya. Apa nanti nggak pamit Pak Ustadz? Gimana sih, Teh? Udah jelas-jelas dia begitu. Lo pakai kasih izin segala. Kasih Nggak tuh, usah Ustadz. ngomporin. Ustadz tuh tokoh masyarakat. Orangnya jamaahnya banyak. Kalau jamaahnya demo ke gue, lu mah enak pengusaha. Gue RT nganggur bagaimana? Sekali lagi gue jenggot nih. Jalan. Kok dikunci sih? Padahal baru jam segini loh.
Mbak. Mbak Salma. Tolong bukain pintunya dong, Mbak. Ini kenapa? Kenapa sih, Mbak? Mbak kenapa panik gitu sih mukanya? Mas Fakih tadi kesini. Mas Fakih? Mau ngapain dia kesini? Mas Fakih mau bawa anak Kula. Tapi dari mana coba Mas Fakih tahu kalau kita tinggal di sini? Dia pasti nyuruh orang untuk tahu tempat tinggal kita. Tadi Mbak lihat di depan ada orang lagi ngawasin rumah kita. Mbak yakin? Beneran sih, masa Mbak bohong sih? Mas Fakih pasti nyuruh orang untuk ngebawa anak Kula. Mbak nggak akan biarin dia bawa anak Kula. Dia udah pisahin Mbak sama Sadewa. Udah, Mbak yang tenang ya. Untung aja Ali lagi nggak tinggal di rumah. Jadi untuk sementara waktu, Mas Fakih nggak bisa temuin Ali. Gimana gini aja Mbak? Ali jangan pulang ke rumah dulu untuk sementara. Ya karena takutnya nanti orang yang disuruh Mas Fakih buat ngawasin kita itu ngeliat Ali. Iya. Kamu bener. Tadi Mbak ketemu Sadewa. Mbak ketemu Sadewa di mana? Mbak ngobrol sama Sadewa. Ibu siapa ya? Ini ibu kandung kamu, Nak. Maafin ibu. Ibu harusnya nemuin kamu dari dulu. Ibu nggak salah kok. Udah ibu jangan nangis. Saya jadi nggak enak. Alhamdulillah Mbak. Untungnya Sadewa mau ngertiin posisinya Mbak. Mau maafin Mbak. Alhamdulillah sih. Dia manggil Mbak Ibu. Mbak seneng banget. Dia mau ngakuin Mbak sebagai ibunya. Mbak juga udah janji sama Sadewa untuk mempertemukan dia sama anak Kula. Aku setuju banget Mbak. Emang udah waktunya Sadewa sama anak Kula itu dipertemukan. Ya lagian Ali juga udah tahu kan soal keberadaan saudara kembarnya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Mbak. Aku pengen banget ngeliat kedua keponakan aku ngumpul bareng-bareng lagi. Iya. Mbak juga seneng banget. Mbak pengen peluk mereka. Nakula sama Sadewa. Masuk, Pak. Den, Pak Mamat punya info terkini dan terupdate. Apa itu? Ntar, Den. Nih, Den. Lihat, Den. Den. Lihat, dah. Udah. Allahu Akbar, saya inget Pak. Itu kan yang waktu itu ngejar saya sama Rehan. Percis, Den. Kecurigaan Pak Mamat sama orang di foto ini sama kayak Den. Pak Mamat juga curiga. Sekarang tugas kita, Den. Kita mesti cari tahu ini orang suruhan siapa. Bener suruhan Ulfa atau bukan? Bener Pak. Alhamdulillah, makasih banyak Pak. Ini info penting nih. Ya Den, sama-sama. Semuanya Pak Mamat lakuin demi Den Ali, juga demi almarhumin Rehan.
Alhamdulillah. Kok nggak diangkat, Den? Saya sengaja ngangkat, Pak. Ceritanya panjang banget dah. Iya. Pokoknya intinya ibu saya ngajak saya buat ketemuan sama Rehan. Nah, saya mana bisa jadi Ali sekaligus jadi Rehan dalam waktu bersamaan. Iya ya, Den ya. Aden kan bukan amuba ya, bisa berdiri. Iya. Saya juga keder. Aduh. Harus pikir terus nih. Pak, ngapain ngikutin saya? Maaf, Den. Remnya ngelos. Aduh. Maafin Ali ya, Bu. Ali nggak bisa ngangkat. Aduh. Mana ya, Pak? Aden au, Mama juga au. Sama. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, makasih ya Pak Ustadz udah mau nolongin kita Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, makasih ya. Kalau nggak ada Pak Ustadz, mungkin sekarang kita di kantor polisi. Karena saya percaya sama kalian. Kalian tuh nggak mungkin melakukan perbuatan yang dilarang agama. Pak Ustadz, iya kita kan sebandel-bandelnya kita nggak membuat dosa Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ali tahu tentang ini? Enggak. Lagi banyak urusan. Iya. Kita nggak mau ngasih tahu soal ini ke Ali. Kita tinggal buktiin sama orang-orang kalau kalian memang tidak bersalah. Tapi cara buktiinnya gimana Pak Ustadz? Sekarang lebih baik kita berzikir sama-sama. Dengan berzikir hati kita akan lebih tenang. Sehingga kita bisa berpikir dan bertindak yang benar. Ada dua amalan zikir dan wirid itu yang bisa kita amalkan dengan mudah. Yang pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan yang kedua itu, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan berzikir, Allah janji akan buat hati kita tentram. Ya.